Hai semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan menyelami kisah menarik tentang hubungan antara bangsa Arab dan India. Sebuah kisah yang bukan hanya soal rempah-rempah dan perdagangan, tapi juga pertukaran ide, ilmu pengetahuan, budaya, dan penyebaran agama Islam. Pertemuan dua peradaban besar ini membentuk jejak sejarah yang kaya dan masih terasa sampai hari ini. Tahukah kamu bahwa hubungan antara Arab dan India sebenarnya sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir? Para pedagang Arab sejak zaman kuno telah berlayar secara rutin ke pesisir barat India seperti wilayah Gujarat dan Malabar berkat bantuan angin muson yang datang setiap tahun. Mereka membawa barang-barang seperti kurma, kemenyan, dan tekstil, lalu kembali ke Arab dengan rempah-rempah, kapas, dan permata dari India. Namun lebih dari itu, mereka juga membawa serta gagasan dan ilmu pengetahuan. Salah satu warisan intelektual terbesar dari India kepada dunia Arab dan kemudian ke Barat adalah sistem angka. Ya, sistem angka yang kita pakai sekarang ini, yang disebut angka Arab, sebenarnya berasal dari India. Angka-angka tersebut dibawa ke Timur Tengah dan kemudian disebarluaskan ke dunia oleh para ilmuwan Muslim. Di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, terutama sejak masa Khalifah Al-Mansur pada abad ke-8 Masehi, banyak sekali karya ilmiah berbahasa Sanskerta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Buku-buku tentang matematika, astronomi, logika, bahkan kedokteran, semuanya masuk dan menjadi bagian penting dalam perkembangan sains Islam. Ini adalah bagian dari gerakan besar penerjemahan yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia pada saat itu. Nah, ketika Islam muncul di Jazirah Arab pada abad ke-7, para pedagang Arab yang sebelumnya sudah punya hubungan dagang dengan India mulai membawa lebih dari sekadar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran agama baru yaitu Islam. Di wilayah selatan India, terutama di pesisir Malabar, ajaran ini diterima dengan cukup terbuka. Para pedagang Muslim tak hanya berdagang, tapi juga menikah dengan wanita lokal, membangun masjid, dan menciptakan komunitas Muslim yang berakar kuat. Salah satu kisah yang terkenal, meski bercampur antara sejarah dan legenda, adalah tentang raja setempat bernama Cheraman Perumal. Menurut tradisi lokal, ia terinspirasi oleh para pedagang Muslim memeluk Islam dan bahkan pergi ke Mekah. Terlepas dari kebenaran sejarahnya, kisah ini menunjukkan seberapa dalam pengaruh Islam di kawasan tersebut. Komunitas Muslim seperti Mapila atau Moplah di Kerala hari ini adalah warisan langsung dari interaksi tersebut. Tapi berbeda dengan selatan yang cenderung damai, penyebaran Islam di wilayah utara India berlangsung dalam konteks yang lebih kompleks. Pada tahun 711 Masehi, wilayah Sindh yang sekarang menjadi bagian dari Pakistan ditaklukkan oleh pasukan Muslim di bawah pimpinan Muhammad bin Qasim. Ini adalah ekspedisi militer yang diperintahkan oleh Kekhalifahan Umayyah. Meski begitu, Islam tidak langsung menyebar luas. Dibutuhkan waktu, akulturasi, dan peran para sufi di masa-masa setelahnya untuk benar-benar berakar di sana. Menariknya, jejak awal komunitas Syiah juga bisa ditemukan di wilayah Sindhi. Salah satu tokoh yang tercatat dalam sejarah adalah Hakim bin Jabalah al-Abdi, seorang sahabat Nabi Muhammad yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Ia pernah melakukan perjalanan ke Sindhi sekitar tahun 649 Masehi dan melaporkan situasi wilayah itu kepada Khalifah. Ia kemudian gugur dalam pertempuran Jamal bersama orang-orang Jats dari Sindhi yang ikut berjuang. Ada juga tokoh lain seperti Harith bin Murrah dan Saifi bin Fil yang memimpin ekspedisi ke wilayah India atas nama kepemimpinan Ali. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa mayoritas perkembangan Islam di India pada abad-abad berikutnya justru lebih banyak dipengaruhi oleh aliran Sunni dengan peran besar para ulama dan sufi yang membawa pendekatan damai, inklusif, dan spiritual. Mereka menjembatani Islam dengan budaya lokal dan membangun jembatan antar komunitas yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Jadi kisah tentang hubungan Arab dan India bukan hanya tentang pertukaran dagang atau ekspansi politik. Ia adalah kisah panjang tentang interaksi manusia, tentang ilmu yang ditransmisikan, keyakinan yang disebarkan, dan budaya yang saling melebur. Dari angka Hindu yang kini dipakai di seluruh dunia hingga kisah cinta antara pedagang dan penduduk lokal, semuanya menunjukkan betapa kaya dan rumitnya sejarah awal Islam di India. Sampai jumpa di episode berikutnya di mana kita akan mengungkap bab lain dari sejarah dunia yang jarang diketahui tapi sangat penting untuk dipahami. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka konten sejarah seperti ini.